Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Horia dengan NIM 21305011114 dari kelas 2151E dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Di sini saya akan menganalisis video Raffi Ahmad dengan Jeremy Pauline dan seorang anak laki-laki dengan seorang pria yang berbicara tentang kehidupan. Namun terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses interaksi antara komunikator dan komunikan, di mana di sini komunikator menyampaikan pesan agar pesan tersebut dapat sampai kepada komunikan, sehingga terjadinya timbal balik antara komunikator dan komunikan. Dan itulah pengertian komunikasi interpersonal yang dapat saya sampaikan. Berikut ini saya akan melampirkan video analisis saya tentang Raffi Ahmad dengan Jeremy Pauline dan seorang anak laki-laki dengan seorang pria yang berbicara tentang kehidupan. Oke, ketemu lagi di podcastnya Rans Entertainment bersama salah satu anak muda yang selalu menimba ilmu di Jepang. Asik. Temannya Ninja Hattori, temannya Doraemon, temannya Crayon Shinchan. Ini dia Jerome Pauline. Halo. Nihongo mantapu. Pada bagian ini merupakan contoh dari bentuk komunikasi nonverbal haprik yang ditandai sentuhan antara Raffi Ahmad dan Jeremy Pauline. Sekalian, dan inget banget waktu itu ngevlog si Jerome nggak kerekord. Lu inget gak? Ingat. Oh, enggak, itu yang kedua. Oh, yang kedua. Itu yang kedua di Jepang. 2019 kayaknya itu. Oh iya. Cuman ya itu kan yang namanya silaturahmi itu, makanya orang-orang itu kadang suka melupakan bahwa rezeki itu terkadang bukan hanya uang, bukan cuman harta, tapi yang namanya silaturahmi itu rezeki yang tidak ternilai. Kita kan nggak pernah tahu. Gua ketemu Jerome 3 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih kita jalin silaturahmi. Nanti 10 tahun kemudian kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba Jerome lebih sukses 20 kali lipat dari gua. Tiba-tiba kita nggak pernah tahu. Jadi gue tuh selalu percaya bahwa dari silaturahmi tangan orang ke tangan manusia lagi itu adalah pasti ada titipan rezeki dari Tuhan, dari Allah. Dari video tersebut terdapat Jeremy Pauline mengungkapkan informasi pribadinya. Hal tersebut menandakan adanya self-disclose yang akan menciptakan trust. 8 juta subscribersnya, siapa yang bisa nyangka? Bener. Iya kan? Enggak nyangka. Ah, itu dia. Enggak nyangka sama sekali. Dan ya karena gue memang tulus aja mau berteman sama Jerome, karena dia orangnya juga baik, asik. Dan kita ngelihat orang tuh kalau ini orangnya sopan, ini orangnya baik, bisa diajak temenan nih. Gitu. Terus gimana rasanya? Udah dapetin omset besar dong. Tapi jujur ya ini. Udah beliin nyokap lu apa? Gue tanya. Dari semua yang lu sekarang dapetin. Oke. Sekarang kan dulu mungkin lu YouTube cuma mau mengisi waktu luang. Benar. Untuk mengisi waktu luang, untuk berbagi sama teman-teman di Jakarta, ini bahasa Jepang, ini begini. Tapi kan sekarang udahlah, lu pun bisa mengais rezeki di situ. Benar. Dan juga lu punya ini. Lu dari semua yang udah lu lakuin sekarang, lu udah bisa kasih orang tua lu apa? Aku udah bisa mewujudkan mimpi mama sih. Apa itu? Rumah. Wah, Rumah di perumahan. Jadi mamaku dari dulu, dari kecil nggak pernah punya rumah yang di perumahan gitu. Selalu yang jalan raya. Jadi lu udah beli nih. Nah. Kapan lu beliin? Tahun ini pindah. Jadi stop. Ini lu mah udahlah. Ini Pada video tersebut, komunikan berada pada kuadrat aman di mana seseorang komunikator mengatakan hal baik tentang diri komunikan. Dan komunikan menyepakati hal baik tersebut terlihat dari jawaban komunikan saat diminta validasi pertanyaan dari komunikator. potong telinga gue hari ini jam 22.59 Friday 3 Desember. Gue berkata Jerome pasti akan menjadi orang sukses suatu saat. ini bisa di flashback karena memang rezeki itu kalau kita kasih ke orang tua itu pasti nggak akan habis-habis, kayak air mengucur. Lu udah beli apa? nggak beli apa-apa. Ini mirip gue persis. Jadi lu kasih ke keluarga dulu kan? Kasih keluarga. Entah kenapa ya, kayak Tapi lu sama gue. Lu pertama kali dapat duit YouTube, lu kasih semua ke orang tua kan? kasih. Sampai Gue sekarang pertama juga. kali syuting sinetron dulu. Gue syuting sinetron umur 14 tahun sampai umur gue 20 tahun. Itu semua yang gue dapetin dikasih ke emak gue. Jadi cuma kalau ada apa-apa minta gue, "Mah, ini mau ini. Cukup nggak?" Gue begitu. Lu begitu juga sama? Iya, soalnya aku merasa kalau untuk diri aku sendiri itu kayak
nggak enak pakai duit. Bener, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk keluarga, untuk teman, Ini gampang. Lu laki banget. Wah, asik. Nah, siapa yang mau jadi istrinya Jero? Tapi bener sih, itu paling penting, bener. Itu paling penting karena kalau kita, ya elah kita mah ibaratnya gue juga dari bawah makan ngempel aja, makan nasi juga cukup, bener nggak? Kita juga baju aja kita bisa cari endorse. Yang penting kan orang tua kita ya alhamdulillah masih dikasih usia. Tapi kan seenggaknya ya waktu kan akan terus berjalan. Bener banget. Seenggaknya kita juga harus menorehkan kenangan indah dan kasih yang bermanfaat buat mereka. Uang masih bisa dicari. Betul. Waktu nggak bisa lagi. Waktu dan momen. Sekonglomeratnya orang nomor 1 terkaya di dunia yang nggak bisa dia beli apa? Waktu. Nah, jadi Bener kita banget. tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Dan yang terakhir, pada bagian video ini terlihat bahwa konsep diri Jerome Pauline terbentuk oleh direct definition atau penilaian langsung yang mempengaruhi oleh orang terdekat atau dibentuk oleh pola komunikasi orang-orang terdekat. Nah, dari rangkaian proses komunikasi interpersonal antara Raffi Ahmad dan Jerome Pauline termasuk pada model komunikasi interaktif yang dapat dilihat dari umpan balik atau pengaruh terhadap komunikasi yang sedang berlangsung. Dan hasil dari analisis saya ini dapat disimpulkan bahwa bentuk komunikasi pada podcast Raffi Ahmad dan Jerome Pauline adalah bentuk komunikasi aituk, sudah memenuhi komunikasi antar pribadi yang baik. You can't bend down and get stuff on the floor. Well, I can still do that, but the problem is your body gets a bit stiff. I know it hurts a lot when you try Yeah. to get down when you are That's over. right, yes. You might get sick more often. Hopefully I don't. Pada bagian ini terdapat komunikasi nonverbal kineksi yang dimana anak tersebut menggerakkan tubuhnya yang dapat dipahami oleh komunikator. Did you fall in love? What was it like? Yes, it was different for me. I fell in love late. And did you get married? No, unfortunately, my partner, she passed away. She died, unfortunately. That was a sad thing. Yeah, she got sick. I'm gonna cry. No, don't. No. No. These things happen, Sean. That's life. But I have very good memories. Very good memories. And you live, a lot of the time you live in your head with memories. You can remember all the good things, and that's the important thing. Pada video tersebut termasuk dalam self-disclose yang menjelaskan informasi pribadinya merupakan karakteristik hubungan timbal balik yang kuat dalam pengungkapan diri yang merupakan inti dari hubungan yang erat. Is you don't have to be rich to be happy. Do the things you like doing that make you feel good. Because when you're happy yourself, everybody else is happy. Sean, do you have advice for Des? To act normal. Don't be silly. Don't bully lots of people. The people I know in school, like my friend Alex in school, whenever he gets hurt, I hug him. I might not be able to work, but Oh, that's a good advice. And be yourself. Don't let other people tell you what you should be. Just be as you are. Isn't that true? yeah. And I'm sure your life is going to be very successful. You have all the right things. You have all the right things to do. All your good friends. And keep those friends going. And keep life going. Oops. There you go. Pada bagian ini juga terdapat komunikasi nonverbal haprik yang dimana anak kecil tersebut memegang tangan orang tua dan juga memberikan pelukan. Nah, hasil video analisis ini dapat disimpulkan bahwa bentuk komunikasi pada video seorang anak laki-laki dan seorang pria yang berbicara tentang kehidupan adalah bentuk komunikasi aituk dan sudah memenuhi komunikasi antar pribadi yang baik. Itulah video analisis yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.